discuss something about the failures, mistakes we made. The thing I feel most thankful is all the mistakes, all the refuse that I got. Because without that, there will never be Alibaba. In the past 18 years, every day we make mistakes. Every day we were rejected. I think being rejected, being refused by people, that is very natural. Why people should help you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Aulia Zahra. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan mengulas perjalanan hidup dan biografi wirausahaan sukses. Nah, oleh sebab itu, tonton terus ya videonya. Nah, baik. Kita langsung saja mengulas perjalanan hidup dan biografi wirausahaan sukses yang sudah saya pilih, yaitu ada Jack Ma, Nadiem Makarim, dan Kolonel Sanders. Baik, kita langsung ke biografi yang pertama atau tokoh yang pertama, yaitu Jack Ma. Ini merupakan identitas dari Jack Ma yang mempunyai nama lengkap Jack Ma, tempat tanggal lahir di Hangzhou pada tanggal 10 September 1964, tempat tinggal di Zhejiang atau Tiongkok, kebangsaan Tiongkok, pekerjaan sebagai former chairman dan CEO Alibaba Group, kekayaan bersih sebesar 44,3 miliar US dollar. Itu dilansir pada bulan Januari tahun 2020. Baik, kita masuk ke perjalanan hidup Jack Ma. Nah, Jack Ma merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia mempunyai 1 orang kakak laki-laki dan mempunyai 1 orang adik perempuan. Nah, Jack Ma tinggal di keluarga yang berkecukupan. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1972, Presiden Nixon, yaitu Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu, berkunjung ke Hangzhou pada saat itu, yaitu tempat tinggal si Jack Ma. Namun, beruntungnya, Hangzhou menjadi kiblat perwisataan di daerah Cina. Oleh sebab itu, dibangunlah hotel-hotel dan sarana-sarana lain oleh pemerintah untuk mempersiapkan kedatangan turis. Namun, Jack Ma adalah anak yang pekerja keras. Selepas sekolah, ia membantu ibunya untuk bekerja. Ia bekerja sebagai pemandu turis-turis untuk berkeliling di tempat wisata di daerahnya, atau Hangzhou. Nah, pada saat itu, namun pengalaman berharga pada saat itu yang dia dapat adalah Jack Ma fasih berbahasa Inggris karena sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan turis-turis asing tersebut. Jack Ma lama-kelamaan menjadi semakin baik dan pola pikirnya berubah. Jack Ma sadar kebutuhan pendidikan itu sangat penting. Nah, dia sudah mengalami beberapa penolakan sejak sekolah dasar. 8 tahun bergabung atau bergaul bersama turis asing benar-benar mengubah pola hidupnya. Hingga pada tahun 1955, Jack Ma melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan tujuan berbisnis. Nah, pada saat itu, ia mencari atau membrowser kata Cina dan bir. Namun ia terkejut karena tidak ada hasil yang dia dapatkan. Nah, pada saat itulah ide Jack Ma untuk mendirikan sebuah website khusus untuk produk-produk Cina. Nah, 4 tahun setelah melakukan pencarian bir dan Cina, Alibaba resmi berdiri. Pada tahun 2000, Jack Ma merintis Taobao yang menjadi saingan eBay dan mendapat sambutan sangat baik dari konsumen di Cina. Nah, 4 tahun setelah melakukan pencarian tadi, Taobao tadi menjadi saingan Alibaba. Namun pada tahun 2005, Yahoo menanamkan modal yang sangat besar kepada Alibaba Group ini sebesar $1 juta di Alibaba, sehingga membantu situs ini untuk lebih berkembang. Perkembangannya tidak sampai di situ. Pada tanggal 14 September 2014, situs ini resmi go publik ke dunia internasional. Nah,
Kadang masih ada pertanyaan, masih ada yang belum tahu nih, apa sih itu Alibaba? Alibaba Group itu merupakan suatu situs atau perusahaan yang didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1999. Nah, Alibaba Group ini merupakan salah satu marketplace yang terbesar di dunia. Nah, pasti di antara kita pasti sering bertanya, apakah Jack Ma pernah mengalami kegagalan? Pernah, bahkan sangat sering. Bahkan Jack Ma sering mengatakan bahwa ia sudah bersahabat dengan kegagalan. Nah, apa aja sih kegagalan Jack Ma? Nah, baik. Bakal kita simak di sini. Jack Ma itu sudah mengalami kegagalan mulai dari sekolah dasar. Antara lain, tidak lulus tes di sekolah dasar sebanyak 2 kali karena nilai matematikanya jelek. Yang kedua, ada 10 kali mendapat penolakan di Harvard University. Nah, bayangkan aja 10 kali, kita aja yang barangkali hanya mendapatkan penolakan beberapa kali saja sudah menganggap diri kita sial. Nah, kita harus lebih banyak belajar nih dari Jack Ma. Terus apalagi kegagalan Jack Ma? Gagal 3 kali ujian ketika menempuh sekolah menengah. Nah, kegagalannya bukan hanya tentang pendidikan. Kegagalannya berlanjut ke jenjang dunia pekerjaan, ya. Dia gagal ujian polisi. 5 pendaftar, 4 yang lolos ke tahap selanjutnya. Setelah itu gagal menjadi pegawai KFC, di mana ada 24 pendaftar pada saat itu, dan yang lolos itu hanya 23. Sedihnya itu nggak terbayangin ya. Dan ada juga gagal 2 kali dalam mendirikan perusahaan Alibaba Group ini. Nah, itu tadi merupakan kegagalan Jack Ma. Nah, jadi gimana sih cara Jack Ma menyikapi dan menanggapi kegagalan itu sehingga dia bisa mencapai kesuksesannya pada saat ini? Nah, Jack Ma melakukan beberapa tindakan seperti dia memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya. Kalau kita jatuh, yuk bangkit lagi. Setelah itu ada tidak pernah menyerah dan mengeluh. Selanjutnya, mencoba dan terus mencoba. Dan tidak pernah mengeluh dan terus mengevaluasi kegagalannya. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang patut kita contoh dari Jack Ma. Nah, ada pula motivasi dari Jack Ma yang sangat memotivasi dari diri saya sendiri, yaitu if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure, Jack Ma. Nah, yang berarti jika kamu menyerah, jika kamu tidak menyerah, kamu masih mempunyai kesempatan, karena menyerah adalah kegagalan yang terbesar. Baik, langsung saja kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Pak Nadiem Makarim. Nah, ini merupakan identitas lengkap dari Pak Nadiem, yang bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim, tempat tanggal lahirnya di Singapura pada tanggal 4 Juli 1994, tempat tinggalnya di Jakarta, kebangsaan Indonesia. Pekerjaannya saat ini yaitu Menteri Pendidikan. Nah, namun siapa sangka, Pak Nadiem dulu juga pernah mendirikan sebuah perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia ini, yaitu Gojek. Nah, langsung saja kita simak perjalanan hidup Pak Nadiem. Nah, diketahui bahwa Pak Nadiem bersekolah SD di Jakarta, namun ia lulus SMA di Singapura. Dan ia mengikuti program exchange di London School. Ia juga melanjutkan studinya di Harvard Business School. Dan dia juga pernah bekerja di sebuah perusahaan sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan masa selama 3 tahun. Dan diketahui pula bahwa ia pernah bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Pak Nadiem ini memiliki cukup pengalaman bekerja di perusahaan yang terkenal di Indonesia ini ya. Nah, apa sih yang menjadi ide dan gagasan Pak Nadiem untuk memulai wirausaha ini? Nah, Pak Nadiem sebenarnya memiliki prinsip dalam dirinya, yaitu saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri, begitu kata Pak Nadiem. Nah, alasan sederhana itulah yang membuat Pak Nadiem mencoba merintis sebuah perusahaan yang didirikannya. Namun, ada juga ide untuk mendirikan sebuah perusahaan Gojek. Nah, dari mana sih ide tersebut?
Nah, ide itu berasal dari ketika ia berdiskusi dengan seorang ojek langganannya. Pak Nadiem jarang menggunakan mobil saat dia bekerja karena mobilitasnya yang sangat tinggi, ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari perbincangannya, para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek itu menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu pelanggan saja dan sangat susah untuk mencari pelanggan. Sisi lain, kemacetan Jakarta makin memburuk, maka dibutuhkanlah sebuah layanan transportasi yang cepat, pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Nah, tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Pak Nadiem Makarim yang menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdirinya Gojek itu hanya mempunyai 20 driver. Namun lama-kelamaan pegawai Pak Nadiem bahkan mencapai ribuan. Perkembangan positif perusahaan ini membuat perusahaan ojek milik Pak Nadiem ini mendapat suntikan dana dari dua perusahaan, yakni Redmart Limited dan Simply PT Ltd. Kemudian nama Gojek semakin terkenal pada tahun 2015 ketika merilis aplikasi mobile-nya, sehingga makin banyak menarik minat pelanggan baru yang menggunakan jasanya. Nah, siapa sih yang nggak tahu aplikasi Gojek? Bahkan mungkin kita juga sering menggunakan aplikasi Gojek buatan Pak Nadiem. Bangga dong, buatan Indonesia, buatan Pak Nadiem ya, dari negeri kita. Nah, ini adalah fakta unik Gojek. Gojek memiliki dokumen penjamin dan dilindungi oleh asuransi. Ada GoRide juga, GoSend, GoInstant, GoFood, itu semua berada di bawah naungan Gojek Motor. Gojek merupakan unicorn pertama Indonesia yang siap mendunia. Nah, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Nah, ini fakta menarik nih. Mundur dari CEO Gojek, Pak Nadiem kini menjadi Menteri Pendidikan. Nah, beberapa tahun setelah memperkenalkan aplikasi Gojek ke publik, Pak Nadiem kemudian resmi ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud dalam pengumuman di Istana Negara. Dia memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai CEO Gojek yang sudah memiliki valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Jabatan Pak Nadiem digantikan oleh Presiden Gojek yaitu Pak Andre Sulistyo sebagai CEO dan CEO founder Gojek yaitu Kevin Alwi selaku CEO. Nah, pasti ada dong pertanyaan, Pak Nadiem pernah gagal nggak sih? Pernah. Pak Nadiem pernah mengalami kegagalan saat merintis perusahaan Gojeknya, yang kini sudah bertransformasi menjadi unicorn pertama di Indonesia. Ya. Nah, kegagalan yang pernah dialami Pak Nadiem itu adalah Pak Nadiem mengaku 3 kali pernah gagal saat mendirikan perusahaan rintisannya itu. Nah, tindakan Pak Nadiem saat mengalami kegagalan gimana sih? Pak Nadiem tidak pernah menyerah dan berputus asa. Nadiem selalu memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya. Menurut Nadiem, meski gagal harus tetap dicoba hingga berhasil. Yang gagal namun tetap berusaha merupakan calon pengusaha sukses. Saya sendiri tidak pernah belajar lebih dari kesuksesan. Saya lebih banyak belajar dari kegagalan. Begitu kata Pak Nadiem, lulusan Harvard Business School itu. Nah, ini merupakan motivasi dari Pak Nadiem, yaitu be fearless. Keberanian adalah untuk bisa mengakui ketakutan, tetapi tetap melangkah ke depan. Good job buat Pak Nadiem. Ke tokoh yang ketiga yaitu Kolonel Sanders. Nah, Kolonel Sanders yaitu wirausahaan sukses yang pertama kali mendirikan perusahaan KFC yang sudah mendunia tentunya. Beliau memiliki nama lengkap Harlan David Sanders, tempat tanggal lahir di Henryville 9 September 1890 dan meninggal pada tahun 1980. Sebab meninggalnya karena komplikasi pneumonia dan leukemia. Kebangsaan Amerika,
pendidikan La Salle Extend University. Pekerjaannya sebagai pengusaha. Dia memiliki 2 orang istri. Yang pertama yaitu Josephine King, yang sudah bercerai, dan yang kedua yaitu Claudia Priest. Ini merupakan nama anaknya. Baik, langsung saja ke perjalanan hidupnya. Beliau adalah Harlan Sanders, merupakan anak tertua dari pasangan Wilbur David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Masa-masa kehidupan Harlan dimulai ketika ia menginjak usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus mencari kerja di luar negeri untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Ketika sang ibu mendapat pekerjaan di pabrik, Harlan harus menjaga adik-adiknya dan melakukan beberapa pekerjaan rumah termasuk memasak. Nah, karena memasak sudah menjadi tanggung jawabnya, pada usia kurang lebih dari 10 tahun, kemampuan memasak Harlan ini bisa dibilang sangat mumpuni dari usia anak biasanya. Perjalanan karir. Dari usia belasan, ia sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah bekerja serabutan, sudah beberapa pekerjaan yang dia lalui, akhirnya pada tahun 1920, Harlan Sanders mendirikan perusahaan kapal feri. Usaha ini dinilai cukup sukses. Hanya dalam 2 tahun, perusahaan kapal feri milik Harlan Sanders tersebut sudah menghasilkan ratusan juta dolar oleh berbagai investor. Namun pada tahun 1923, Harlan melepas perusahaan tersebut dan menjualnya ke investor asing. Hasil penjualan perusahaan kapal feri digunakan Harlan untuk mendirikan perusahaan lampu di tahun 1924. Perusahaan ini gagal total karena pada pertengahan 1920 ada perusahaan listrik lain yang lebih mendominasi pasar dan menciptakan teknologi baru. Selanjutnya, perjalanan karirnya. Setelah gagal dengan perusahaan lampu, Harlan pindah dari Indiana ke Kentucky. Di sini ia membuka usaha pom bensin. Usaha ini juga tidak berjalan dengan baik karena pada tahun 1930 Amerika Serikat menderita krisis ekonomi parah yang dikenal dengan nama The Great Depression. Nah, setelah The Great Depression, Harlan mencoba peruntungannya kembali dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi restoran. Dengan kemampuan memasak yang mumpuni, Harlan menyediakan menu makanan, mulai dari ayam goreng hingga steak. Usaha restoran ini cukup sukses dan bertahan belasan tahun. Karena restoran tersebut cukup terkenal di wilayah Kentucky, Harlan menjadi terkenal. Banyak orang yang menjulukinya sebagai Kolonel Sanders. Meski faktanya ia tidak pernah mendapatkan gelar kolonel selama berkarir di militer. Nah, ide lahirnya Kentucky atau Fried Chicken. Nah, pada tahun 1950, pada saat usianya menginjak 60 tahun, Harlan Sanders mulai merasa peruntungannya itu di bidang restoran menurun. Ia bahkan akhirnya menjual restoran itu untuk modal dalam melakukan hal baru. Nah, itulah ide lahirnya Kentucky. Ia ingin melakukan hal yang baru yang sudah direncanakannya. Harlan menyadari jika selama ini pelanggannya sangat menyukai ayam goreng buatannya. Ia mencoba untuk mengembangkan resep ayam goreng ini. Karena ayam goreng Harlan memang enak, usaha kecil ini membuahkan hasil. Pada tahun 1952, ia memutuskan untuk membuka restoran ayam goreng. Restoran ini pada saat ini dikenal dengan nama KFC, yang menyajikan ayam goreng khas Kolonel Sanders yang dibumbui dengan 11 bumbu rahasia. Restoran inilah yang akhirnya berkembang besar dan menjadi salah satu franchise fast food terbesar di seluruh dunia. Kolonel Sanders akhirnya berhasil sukses. Pada saat KFC yang sedang terkenal, usia Kolonel Sanders sudah tidak muda lagi, yaitu hampir 70 tahun. Tahun-tahun terakhir Kolonel Sanders. Nah, di usia yang sudah kepala 8, ia tetap bekerja mempromosikan KFC di berbagai tempat, meski pada saat itu hartanya sudah tak terhitung lagi banyaknya. Kolonel Sanders masih sering mengunjungi cabang-cabang KFC di berbagai negara bagian untuk memberi motivasi, melakukan inspeksi, dan sekedar promosi pelanggan. Namun, Kolonel Sanders, beliau wafat pada tanggal 18 Desember di usia 90.
Ia meninggal karena menderita penyakit leukemia akut dan dimakamkan di pemakaman Cave Hill di Louisville, Kentucky. Nah, juga sering ada pertanyaan nih pada diri kita, Pak Kolonel Sanders pernah mengalami kegagalan nggak ya? Kolonel Sanders pernah, bahkan sering mengalami kegagalan. Kegagalannya terdiri dari apa aja? Nih, kegagalan yang pernah dialami Kolonel Sanders, yang pertama yaitu dipecat karena berkelahi saat bekerja di bagian kereta api, karirnya di bagian hukum kandas karena bertengkar, menutup motel yang didirikannya karena terjadi Perang Dunia Kedua, dan resepnya ditolak 1009 kali. Ia telah mendengar kata tidak sebanyak 1009 kali setelah akhirnya mendengar kata iya. Nah, cara Kolonel Sanders bangkit saat mengalami kegagalan, yaitu memiliki motivasi yang kuat. Tidak peduli berapa banyak kegagalan yang kamu alami, selalu ada waktu untuk menjadi sukses. Selalu berusaha tanpa memandang umur, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah takut untuk memulai. Nah, ini merupakan motivasi dari Kolonel Sanders. One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Kolonel Sanders. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang perjalanan hidup ketiga tokoh wirausahaan sukses. Nah, harapannya di sini kita harus memiliki sifat yang pantang menyerah dan memiliki motivasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.